Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita tiba di hari Sabtu atau weekend, di mana saudara dan saya pastinya sungguh merasa bahwa Tuhan sungguh amat baik. Karena tidak pernah kemudian saudara dan saya dibiarkan sendirian melewati waktu-waktu. Dan saudara, saya pagi ini berada di tempat yang baru. Saya ada di Hotel Relief yang ada di Sapporo, dan saya mau sharing juga tempat yang indah ini bagi saudara. Dan saya pikir sesuatu yang menyenangkan kalau kita berbagi berada di tempat yang baru atau yang berbeda. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk semua yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami, dan kami tahu bahwa kasih-Mu, anugerah-Mu tidak akan pernah kemudian bisa tergantikan, dan anugerah yang baru itu terus mengiringi langkah kehidupan kami. Dan kami menyerahkan untuk pagi ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang tolong sertai kami untuk kami belajar firman, dan biarlah firman-Mu menolong melakukan kami memasuki minggu yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita adalah bicara tentang tugas yang tidak pernah usai. Tugas apa itu? Nah, saudara, ada satu hal yang menarik kalau saudara perhatikan di dalam Yohanes 21 ayat 15-19. Saya tidak akan membicarakan itu atau membacakan bagian itu. Tetapi bagi kita sekalian yang sekarang ini merenungkan bagian itu, kita diajak untuk melihat bahwa Petrus itu diberikan nasihat untuk mengembalakan domba-dombanya. Nah, hal yang sama sebetulnya sedang diwartakan juga kepada saudara dan saya. Amanah yang begitu luar biasa bagi setiap orang percaya menjadi pengikut Kristus, harusnya berani untuk mengembalakan domba-domba itu. Nah, kalau tugas saudara dan saya itu sama, maka sesungguhnya di sana juga tidak kemudian secara eksplisit itu berbicara tentang waktu atau batasan waktunya, tetapi dengan jelas sendiri bahwa Tuhan mengendaki hanya kita mengembalakan dengan setia domba-domba. Itu berbicara tentang tanggung jawab, saudara. Bicara tentang hal-hal yang mungkin bagi setiap kita kalau tidak diberi jangka waktu tertentu, itu akan bicara tentang, wow, kok ringan banget ya, gak ada target-target waktunya supaya kapan itu bisa tercapai. Enggak, saudara, tetapi ini sedang berbicara tanggung jawab yang amat besar yang harus kita kerjakan dengan setia. Dan Tuhan itu melihatnya bukan bicara tentang cepatnya, lambatnya, bukan, tapi bicara tentang kesetiaan kita untuk mengerjakan perintah atau amanah itu. Nah, Petrus tahu dengan baik apa yang menjadi tuntutan daripada Yesus. Karena sesungguhnya selama mengikuti Tuhan Yesus 3,5 tahun itu dan hidup bersama dan melayani bersama dengan Yesus, Petrus tahu yang dikehendaki. Yesus tidak sedang melihat tentang target. Yesus tidak sedang melihat tentang cepatnya tugas itu dilaksanakan, tetapi bicara tentang tanggung jawab. Nah, kalau kita melihat bahwa Petrus dituntut untuk setia, dituntut untuk terus mengerjakan dengan penuh tanggung jawab, maka penggembalaan itu bicara tentang kontinuitas Petrus selama hidupnya. Bicara tentang bagaimana dia dari kenal Yesus sampai kemudian nanti berpulang, itu mengerjakan tanggung jawab. Dan itu saudara juga harus dan saya akan kerjakan bersama. Sepanjang hidup saudara di dunia, saudara dan saya akan mengerjakan bagian-bagian itu. Petrus bukan hanya setia dalam mengerjakan tugas, tetapi juga setia juga setelah bertambah umur, setelah bertambah tua, atau bahkan setelah dia menjalani hal-hal yang tidak menyenangkan. Kesetiaan juga tidak dibatasi dengan keadaan-keadaan tertentu, saudara.
Mungkin sekarang ini saudara bertambah usianya, mungkin saudara ada yang memasuki usia senior, atau saudara sekarang ini bergumul dengan kesehatan yang tidak bisa aktif sampai sama seperti yang dahulu, dan itu tetap dituntut kesetiaan dan tanggung jawab. Jadi tidak bicara tentang, oh kalau saya kuat saja deh, saya kerjain tugas itu, enggak. Tapi bicara bagaimana kontinuitas itu juga tidak memandang tentang waktu, keadaan, kondisi. Bahkan ketika Petrus sedang dipenjara pun, Petrus mengerjakan bagian itu. Bahkan bukan hanya saat dipenjara, ketika dia menjalani hukuman, dia juga mengerjakan bagiannya. Saudara, hal yang sama juga dituntut bukan kepada saudara dan saya, bahwa Tuhan menghendaki untuk setiap kita mengerjakan tugas dan tanggung jawab itu dengan setia, baik tugas dan tanggung jawab mungkin di pekerjaan saudara, mungkin di pelayanan di mana saudara melayani, mungkin di rumah tangga di mana saudara itu bersama-sama dengan keluarga, dan maupun juga dengan masyarakat. Atau bahkan mungkin di saat saudara merasa bahwa hidup ini semakin melelahkan, membosankan, atau saudara kepingin berhenti sekalipun, sesungguhnya Tuhan tetap menginginkan kita mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik. Di luar sana saudara, masih banyak orang-orang yang belum merasakan kasih Tuhan. Di sana masih banyak orang-orang yang tidak lagi mengandalkan Tuhan. Tetapi baiklah kita belajar bahwa menjangkau orang-orang di luar sana sama beratnya juga dengan mengembalikan domba-domba yang ada di kawanan atau di kandang. Karena sesungguhnya kita tetap harus mengandalkan Tuhan dan hikmat-Nya. Saudara, ingat kembali tujuan dan tanggung jawab saudara. Ingat kembali ketika saudara kekurangan hikmat atau saudara memerlukan hikmat Tuhan di dalam tiap kesempatan. Carilah Tuhan. Terus bangkitkan kembali ketika saudara mulai merasa jenuh, mulai merasa bosan, karena sesungguhnya firman Tuhan katakan bahwa engkau harus memberitakan baik atau tidak baik waktunya, dan andalkan Tuhan saya di dalam setiap tanggung jawab saudara. Saudara, inilah yang Tuhan kehendaki untuk saudara kerjakan. Tugas ini akan saudara kerjakan tanpa batas waktu, tanpa batasan target, tanpa juga memandang kondisi-kondisi tertentu. Kasihilah dan gembalakanlah domba-domba. Saudara siap? Kita berdoa, saudara. Bapa yang baik, kami mengucap syukur bahwa Tuhan menolong kami untuk melihat sekali lagi tugas dan tanggung jawab menjadi seorang gembala itu tidak gampang. Mengembalakan domba-domba juga bukan perkara yang mudah. Tuhan tolong kami. Tuhan, kami menyerahkan untuk weekend ini. Besok kami akan beribadah. Tuhan juga tolong siapkan hati kami dan mengakhiri semua kegiatan kami dengan terus mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nanti selesai dari tayangan ini akan ada juga pokok-pokok doa yang mungkin saudara juga bisa bawakan tema-tema atau pokok-pokok doa itu di dalam doa pribadi saudara. Selamat weekend saudara, Tuhan memberkati, salam dari Sakurung. Bye.